Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-10. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana 10 soalnya ini ada 5 soal untuk psikotes dan 10 soal untuk matematika. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, suatu keluarga mempunyai 4 anak yang bergelar sarjana. A memperoleh keserjanaan sesudah C, yang B memperoleh keserjanaan sebelum D dan bersamaan dengan A. Urutan yang benar dalam memperoleh keserjanaan adalah yang A, D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Sedangkan yang B, A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Yang C, C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Yang D, A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Nah, sekarang mari kita menganalisis secara sederhana. Di sini udah saya uraikan singkat tentang urutannya. Jadi yang pertama itu yang sarjana adalah yang C, berikutnya yang kedua adalah B dan A, karena B, A, dan ini kan bersamaan mereka sarjana. Sedangkan yang ketiga adalah yang D. Bahkan D ini belum mencapai sarjananya. Makanya urutannya di sini 1, 2, dan 3-nya adalah C, B, A, dan D. Tentunya di sini yang tepat jawabannya tentu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, carilah salah satu gambar yang tidak sesuai. Ini ada A, anak panah yang pendek, dan ada anak panah yang panjang. B juga sama, C juga sama, dan D yang sama. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu anak panahnya yang lebih kecil, maksudnya dua anak panah yang lebih kecil ini mengarah ke atau membelakangi anak panah yang lebih panjang. Sedangkan yang A, C, dan D ini rata-rata anak panah yang lebih kecil ini selalu menghadap ke anak panah yang lebih panjang. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini ada persegi panjang dengan garis 2 dan berikutnya ada belah ketupat dengan garis 2 juga. Berikutnya yang berikutnya persegi panjang dengan beberapa garis juga. Berikutnya yang belah ketupat juga ada garisnya. Nah, silakan pilih teman-teman pilih optionnya A, B, C, D, E ini. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat tentu adalah yang E, di mana kita perhatikan di gambar yang pertama itu adalah persegi panjang dengan akses di bagian atasnya itu 2. Berikutnya untuk belah ketupatnya di bagian kiri ini arsirnya ada 2 juga. Berikutnya dilanjutkan dengan persegi panjang dengan jumlah garis yang ditambah 3 dan belah ketupat juga ditambah garisnya yang bagian kanannya 3 jumlah. Nah, berarti ini berikut gambarnya adalah, nah tentu gambar berikutnya pasti persegi panjang dengan penambahan garis 4. Jadi tentu jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini cara menjawabnya tinggal dilanjutkan saja gambarnya yang sesuai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Nah, jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. Nah, simpulan yang tepat adalah yang A, jika guru matematika menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat. Yang B, guru matematika menambahkan jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan yang C, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler dibatalkan.
Yang D, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Sedangkan yang E, nilai siswa banyak meningkat jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi di sini yang C itu adalah jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler akan dibatalkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini ada 10, kemudian 30, sedangkan ini 32, 16, 48, dan 50. Dan berikutnya di sini opsinya adalah A 58, yang B adalah 43, yang C adalah 32, yang D adalah 25, yang E adalah 18. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, jadi untuk pretest ini ada juga muncul soal yang deret angka, bahkan deret huruf juga ada. Jadi ini perlu teman-teman pelajari di mana di sini setiap deret itu tentunya memiliki pola yang digunakan. Nah, di sini udah tercatat beberapa pola untuk menjawab deret. Di sini ada yang pertama adalah pola loncat. Yang pertama ada pola loncat yang urut, loncat satu dan loncat dua. Sedangkan yang kedua ini adalah pola bertingkat, ada bertingkat satu, bertingkat dua. Dan yang tiga adalah pola berkombinasi. Yang berikutnya ada pola barisan Fibonacci. Dan ini perlu teman-teman pelajari karena kita tidak tahu soalnya nanti deretnya apakah gampang atau sulit. Oke, untuk menjawab nomor 5 ini kita lihat susunan atau deret yang dilakukan atau pola yang dilakukan. Nah, jadi 10 ke 30 itu kita kalikan dengan 3, kemudian sedangkan 30 ke 32 itu ditambah 2, baru 32 ke 16 adalah dibagi 2. Dan ini pola yang digunakan yaitu kali 3 ditambah 2 dibagi 2. Otomatis 16 kepada 8-nya pasti kita kalikan dengan 3, dan pada 8 ke 50 nah, pasti kita tambah dengan 2, dan berarti 50 ke berikutnya tentu kita akan bagi 2 sehingga hasilnya di sini adalah 25 atau yang D. Oke, sekarang kita belajar untuk matematikanya. Oke, untuk soal nomor 6, Ibu Rini membeli 2 kuintal beras. Harga pembelian beras setiap kintal sebesar Rp850.000. Nah, biaya transportasi yang dikeluarkan sebesar Rp60.000. Ibu Rini akan menjual kembali beras tersebut. Nah, agar tidak mengalami kerugian, harga penjualan beras setiap kilogram sebesar A 8.000, sedangkan yang B adalah 8.500, sedangkan yang C adalah 8.600, sedangkan yang D adalah 8.800. Nah, untuk soal nomor 6 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 8.800. Oke, sekarang mari kita cek jawabannya. Nah, di sini kita menghitung satu kintal itu kan harganya Rp850.000. Karena ini Ibu Rini membeli 2 kintal, berarti kita kalikan 2 dikalikan dengan Rp850.000, sehingga hasilnya adalah Rp1.700.000. Berikutnya di sini karena karena dia mengeluarkan biaya transportasi, berarti ini kita masukkan dia ke 1.700.000-nya. Istilahnya adalah modal awal lah istilahnya. Nah, di sini berarti 1.700.000-nya kita tambahkan dia dengan 60.000 sehingga biaya modal atau yang dikeluarkan oleh Ibu Rini ini adalah Rp1.760.000. Nah, berikutnya di sini karena 2 kintal, berarti kan 1 kintal itu kan 100 kilogram. Nah, di sini karena dia beli 2 kintal, berarti ini 200 kilogram. Berarti 1.760.000 rupiahnya ini kita bagi dia dengan 200 kilogram. Sehingga hasil ketemunya adalah 8.800 per kilogram. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang pedagang membeli telur dengan harga 18.500 per kilogram. Telur itu kemudian dijual dengan harga 20.000 per kilogram.
Jika pedagang tersebut berhasil menjual 15 kilogram telur, keuntungan yang diperoleh sebesar yang A Rp20.500, sedangkan yang B di sini Rp22.500. Di sini yang C adalah Rp25.500, yang D adalah Rp28.500. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Rp22.500. Oke, sekarang kita cek penghitungannya. Oke, di sini jadi keuntungan per kilogram kita cari karena dibeli di awal per kilogram adalah 18.500, kemudian dijual dengan 20 harga Rp20.000, maka Rp20.000 kita kurangkan dengan 18.500 dan keuntungan per kilogramnya adalah 1.500. Nah, setelah kita cari berarti karena di mau jual 15 kilogram, berarti di sini 15-nya kita kalikan dia dengan 1.500, maka hasilnya adalah Rp22.500. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, Pak Bayu membeli sebuah televisi seharga Rp1.500.000. Nah, sebelum kemudian televisi itu rusak dan menghabiskan Rp250.000 untuk memperbaikinya. Nah, setelah selesai diperbaiki, Pak Bayu menjualnya dengan harga Rp1.225.000. Nah, dari penjualan televisi tersebut, Pak Bayu mengalami kerugian sebesar yang A 425.000 rupiah, sedangkan yang B di sini 475.000 rupiah, yang C adalah 500.000 rupiah, yang D 525.000 rupiah. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini yang tepat adalah yang D, yaitu Rp525.000. Sekarang kita cek penghitungannya ya. Oke, jadi untuk modal utama atau harga beli barang yang dilakukan oleh Pak Bayu ini, yang pertama adalah Rp1.500.000, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk memperbaikinya. Kita masukkan ke modal utamanya adalah Rp250.000. Jadi total modal utamanya adalah Rp1.750.000. Nah, kemudian di sini berarti dia kembali menjualnya kan dengan harga Rp1.225.000, berarti Rp1.750.000 ini kita kurangkan dia dengan Rp1.225.000 ini, maka hasilnya adalah Rp525.000. Jadi inilah jumlah kerugian dari Pak Bayu. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, Bunita membeli 4 lusin gelas seharga Rp282.000. Nah, Bunita akan menjual gelas-gelas tersebut secara eceran seharga Rp6.500 per buah. Nah, pernyataan berikut manakah yang benar? Yang A, Bunita untung Rp30.000, sedangkan yang B di sini Bunita untung Rp50.000, sedangkan yang C-nya adalah Bunita rugi Rp30.000, sedangkan yang D adalah Bunita rugi Rp50.000. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Bunita untung Rp30.000. Oke, mari kita hitung. Nah, di sini untuk 4 lusinnya berarti kita kalikan 4 kali 12 karena satu lusin kan 12. Maka di sini Bunitanya membeli 4 lusin, berarti jumlah per buahnya adalah 48 buah. Berikutnya di sini berarti kita hitung nih harga beli per buah yang dilakukan Bunita atau dibeli oleh Bunita, berarti karena harga 4 lusinnya adalah Rp282.000, berarti ini kita bagi dia dengan 48, dan di sini hasilnya adalah 5.875 per buah gelas yang dibeli oleh Bunita.
Nah, berarti di sini karena Bu Nita menjual per buahnya adalah Rp6.500. Sekarang kita kalikan dia dengan 48 sehingga yang diperoleh Bu Nita adalah Rp312.000. Nah, berarti di sini untuk mencari keuntungannya berarti Rp312.000-nya kita kurangkan dia dengan harga beli di awal yaitu Rp282.000 dan di sini hasilnya adalah Rp30.000. Maka keuntungan Bonita ini tentu adalah Rp30.000. Oke, next kita ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Pak Yuda membeli sebuah sepeda seharga Rp680.000. Kemudian Pak Yuda menghias sepeda tersebut sehingga kembali mengeluarkan biaya Rp120.000. Nah, sepeda itu kemudian ia jual dengan harga Rp960.000. Besar keuntungan penjualan Pak Yuda tersebut adalah yang A 10%, yang B 20%, yang C adalah 25%, sedangkan yang D adalah 30%. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu 20%. Sekarang kita cek perhitungannya ya. Nah, di sini perhitungannya yaitu kita mulai dari modal atau harga beli atau disingkat dengan HB. Nah, di sini harga beli yang pertama itu Rp680.000, tapi karena dia menghiasnya, maka ini bisa dikatakan modal awal atau harga belinya. Kita tambah dia dengan Rp120.000 sehingga menghasilkan modalnya adalah Rp800.000. Oke, kemudian kita hitung nih untungnya. Untungnya berarti 960 karena dia jualnya harga Rp960.000. Kita kurangi Rp800.000, maka keuntungannya adalah Rp160.000. Sekarang kita cari presentasinya. Untuk mencari presentasi berarti untung kita bagi dengan harga beli, kita kalikan dengan 100%. Maka di sini kita masukkan untungnya adalah Rp160.000 per harga belinya yaitu adalah Rp800.000. Baru kita kalikan dia dengan 100%. Baru di sini 16 juta, maksudnya 160-nya kita kalikan dia dengan 100%, maka di sini adalah 16 juta, baru kita bagi dia dengan Rp800.000. Tinggal kita menghilangkan 5 nolnya, maka yang muncul adalah 160-nya kita bagi dia dengan 8, sehingga hasilnya adalah 20%. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada mau yang diberi kritik dan disaran, dipersilakan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.